Assalamualaikum. Mulai. Pak Dalang, Iya, ini ada sedikit request Pak Dalang request terkait masalah terkait masalah materi yang akan kita bahas. Itu gimana kalau tidak melulu dengan Asmaul Husna? Ya, boleh lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya ingin ada kisah-kisah para nabi, sejarah para nabi dimulai dari awal sekali tentang penciptaan bumi, proses penciptaan Nabi Adam, sampai keturunannya, sampai pada akhirnya Nabi kita yang terakhir. Oh, itu modelnya berarti disebutkan per nabinya untuk masalah nabi loh. Disebutkan per nabi atau disebutkan secara runtut. Nabi Adam punya putra siapa? Iya, secara runtut aja, lebih sampai ke nabi yang terakhir. Sampai nabi yang terakhir. Ya, insya Allah saya usahakan. Insya Allah, siap. Kali ini kita akan membahas cerita aja. Cerita, boleh. Sejarah para nabi. Biar nggak Asmaul Husna terus lah. Ya, ada selingannya. Iya, sudah apa. Oke, langsung kita mulai ceritanya. Boleh, mulai. Dimulai dari ini ya, untuk masalah penciptaan bumi, penciptaan langit. Menurut saya itu mungkin lebih baik ditaruh di akhir. Setelah kita selesai membahas masalah para anbiya, para mursalin, baru disisipkan atau disusulkan penjelasan masalah penciptaan bumi dan langit. Sepakat? Boleh. Oke. Berarti yang awal langsung Nabi Adam ya? Ya, dari rencana Tuhan ingin menciptakan Nabi Adam. Jadi begini, ketika Yang Maha Kuasa hendak menciptakan suatu makhluk, akhirnya Tuhan itu mengirimkan wahyu pada bumi, yang isi wahyu tersebut, kata Tuhan saya akan menciptakan makhluk darimu, wahai bumi. Makhluk ini nantinya akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang maksiat. Untuk yang taat, hadiahnya adalah surga. Untuk yang maksiat, hadiahnya adalah neraka. Bagaimana respon bumi? Ya, selayaknya seorang makhluk. Selayaknya seorang hamba, bumi hanya diam dan tidak ada jawaban. Ya kan, makhluk yang mana kan? Iya. Yang berani menentang firman Tuhannya atau perintah dari Tuhannya, kan tidak ada. Akhirnya bumi diam. Reaksinya nanti. Singkat cerita, akhirnya Tuhan memberi perintah pada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril itu turun ke bumi. Jadi Tuhan memanggil malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril. Semisal kita terjemahkan dalam bentuk dialog gitu. Wahai malaikat Jibril. Iya, Gusti, ada apa? Ya nggak kayak gitu juga sih. Iya Gusti, siap. Saya perintahkan kamu supaya kamu turun ke bumi. Nanti setelah kamu sampai ke bumi, kamu ambil satu genggam dari bumi dan bawa ke saya. Malaikat Jibril langsung sigap, langsung siap, siaga kan.
Siap, sekarang juga saya akan turun. Ya silahkan. Akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi. Sesampainya ke bumi, malaikat Jibril bilang ke bumi, wahai bumi, saya datang ke sini menemui kamu untuk mengambil bagian dari kamu dan akan saya bawa ke Yang Maha Kuasa. Nah, ini reaksi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang awal itu, reaksinya dilampiaskan ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya, kata bumi, ya, demi Tuhan yang telah mengutusmu, saya berlindung supaya jangan sesekali kamu berani mengambil bagian dari saya. Sebab pada akhirnya bagian dari saya akan terbelah menjadi 2 kelompok. 1 taat, 1 maksiat. Saya tidak mau kalau bagian saya nanti ada yang masuk ke neraka. Nah, karena bumi berlindung pada zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, malaikat Jibril kan tidak berani kan? Iya. Nah, tidak berani mengatasnamakan Tuhan. Iya, mengatasnamakan Tuhan. Jadi dia berlindung supaya jangan sesekali malaikat Jibril mengambil bagian darinya. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi, kembali ke Yang Maha Kuasa dengan tangan kosong. Sesampainya di hadapan Yang Maha Kuasa ditanya kan, mana pesanan saya? Kata Yang Maha Kuasa, Gusti, saya nggak terlalu berani. Oh, kenapa nggak berani? Soalnya bumi itu berlindung mengatasnamakan panjenengan. Oh ya sudah, kalau seperti itu saya akan suruh malaikat yang lain. Karena malaikat Jibril sudah menghadap Yang Maha Kuasa dengan tangan yang kosong, akhirnya Yang Maha Kuasa memanggil malaikat Mikail. Tolong malaikat Mikail panggil, suruh datang ke sini. Singkat cerita, malaikat Mikail pun datang menghadap Yang Maha Kuasa. Dalam Gusti, saya Gusti. Ya sekarang kamu perintahkan supaya kamu turun ke bumi untuk mengambil bagian dari bumi itu dan bawa ke hadapan saya nanti. Siap, saya berangkat. Wes, berangkat sana. Selamat ya. Kalau kita terjemahkan dalam dialog keseharian, wes, berangkat sana, selamat. Berangkat malaikat Mikail turun ke bumi. Kejadian yang dialami oleh malaikat Mikail ketika sampai di bumi sama persis, mirip seperti kejadian yang dialami oleh malaikat Jibril. Gagal lagi. Alasannya sama, yaitu karena bumi berlindung mengatasnamakan Tuhan dan mengancam pada malaikat Mikail, jangan sesekali mengambil bagian dari saya. Sebab saya tidak mau kalau ada bagian-bagian dari saya ini nantinya masuk neraka. Dari situ, karena bumi berlindung mengatasnamakan Tuhan, malaikat Mikail agak sungkan dan balik menemui Yang Maha Kuasa. Balik lagi beliau. Sesampainya di hadapan Yang Maha Kuasa ditanya, mana pesanan saya? Kata Yang Maha Kuasa, mohon maaf Gusti. Lah, kenapa saya datang menghadap jenengan dengan membawa tangan yang kosong? Kok bisa? Saya sungkan. Kenapa sungkan? Karena bumi tidak mau untuk saya ambil bagiannya, dan yang membuat saya sungkan, bumi itu berlindung mengatasnamakan jenengan. Tuhan kan memaklumi, Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Oh ya sudah kalau seperti itu. Tidak apa-apa. Coba kamu panggilkan malaikat Israel. Malaikat maut itu sih? Iya, malaikat Israel. Malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel menghadap Yang Maha Kuasa. Kulo Gusti, saya Gusti. Sekarang saya beri tugas kamu supaya kamu turun ke bumi dan ambil bagian daripada bumi. Setelah itu kamu bawa menghadap ke saya. Siap Gusti, kata malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel
dengan cepat turun ke bumi. Kelihatannya lebih tegas ya. Lebih tegas, namanya juga malaikat Israel kan. Akhirnya bumi menggunakan jurus lama, jurus yang pernah digunakan untuk malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tanya bumi, malaikat Israel, kamu itu datang ke sini untuk apa? Dijawab oleh malaikat Israel, saya datang ke sini untuk mengambil bagian dari kamu, wahai bumi. Akan saya bawa menghadap yang maha kuasa. Akhirnya bumi melawan dengan jurus lamanya. Dengan atas nama yang maha kuasa yang telah mengutusmu datang ke sini, jangan sesekali kamu mengambil bagian dari saya, kata bumi. Dilawan oleh malaikat Israel. Malaikat Israel juga gak mau kalah kan. Kamu berlindung dengan yang maha kuasa, dengan atas nama yang maha kuasa. Maka saya pun berlindung dengan yang maha kuasa. Saya katakan bahwa saya tidak berani maksiat, saya tidak berani durhaka atas perintah yang telah diberikan pada saya. Kata malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Israel ya, bukan malaikat Jibril, malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel langsung dengan cepat membawa bagian bumi, dibawa paksa. Ya, dibawa dengan paksa lah setelah ada perdebatan itu. Dibawa menghadap yang maha kuasa. Nyampe di hadapan yang maha kuasa, malaikat Israel, kula Gusti, saya Gusti, sudah datang. Oh, kamu udah datang. Ada enggak pesan saya? Ada. Mana? Ini Gusti. Oh, bagus. Kayaknya kamu memang layak ya untuk dijadikan malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Oleh karena itu mungkin ada kemungkinan besar malaikat Israel memiliki nama lain malaikat maut. Ini dikarenakan penyebab awalnya dikarenakan kejadian tersebut yang barusan itu. Ya, berani gitu ya. Berani. Ya, kalau berbicara masalah berani sebetulnya ada yang ya bukan berani sih. Kalau malaikat Israel ya malaikat Israel kan malaikat maut. Malaikat yang nggak punya perasaan, tahu? Siapa? Malaikat Zabaniyah itu. Kan nggak punya perasaan. Mungkin kalau malaikat Zabaniyah yang diutus oleh yang maha kuasa beda lagi ceritanya mungkin. Tidak pakai tawar menawar, langsung dicabut langsung. Nah, ulama menjelaskan bahwa ada ragam sifat di dalam bumi yang dibawa oleh malaikat Israel itu. Sifat warna atau bentuknya? Dari sifat bentuknya iya, dari sifat warnanya juga iya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, nanti ada yang halus, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang kayak kerikil, mungkin seperti itu. Ulama menjelaskan bahwa perbedaan sifat pada bumi itu merupakan asbab, termasuk salah satu asbab atau penyebab kenapa dzurriyyahnya Nabi Adam memiliki sifat yang beda-beda pula. Karena macam-macam tanahnya itu ya. Iya, karena komposisi awal untuk menjadikan Nabi Adam itu tercipta dari bumi yang memiliki sifat yang beda-beda. Maka jangan heran kalau kemudian bertemu dengan manusia yang soleh, ada yang toleh, ada yang baik, ada yang buruk secara sikapnya, kemudian ada yang cantik, ada yang ganteng, kemudian ada yang tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, ada yang seperti orang Korea, macam-macam lah ya. Manusia itu kan dalam memandang orang lain kan memiliki penilaian yang beda-beda kan.
Ada yang menurut saya cantik, tapi menurut orang lain itu biasa saja. Ada yang menurut saya biasa saja, tapi menurut orang lain itu cantik. Demikian juga dengan sebaliknya. Relatif. Relatif, cantik dan ganteng itu kan relatif. Sudah. Setelah tanah yang dibawa oleh malaikat Israel dihadapkan pada yang Maha Kuasa, selanjutnya yang Maha Kuasa memberi perintah pada malaikat Israel, pada malaikat maut, supaya tanah itu dicampur dengan air. Airnya pun memiliki 3 sifat secara rasa. Iya, rasa. Apa aja? Ada yang rasanya pahit, air itu. Ada yang rasanya adbun. Adbun itu bisa diartikan tawar, di pelajaran Jauharul Maknun kan demikian. Bisa diartikan tawar, bisa juga diartikan manis. Jadi air yang dijadikan campuran tanah itu ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya tawar atau manis, ada yang rasanya asin. Menurut para ulama lagi, inilah penyebab kenapa manusia itu secara tabiat, secara karakter berbeda-beda pula. Ada yang pemarah, ada yang cuek, dimarahi terserah, dijadikan bahan omongan terserah. Ada yang seperti itu. Ada yang semakin dijadikan omongan semakin semangat untuk melakukan hal-hal atau untuk beraktivitas. Ada yang kerjaannya cuman ngintip tetangga, punya kreditan apa, punya sepeda apa, dia beli atau kredit. Ada yang seperti itu. Ada yang sukanya cuma ngomongin tetangga toh. Nah, tidak usah heran atas manusia yang memiliki karakter yang demikian. Kenapa? Karena memang itu bisa dikatakan itu sudah jalannya seperti itu gitu loh. Apalagi ditambah dengan ceritanya Harun al-Rasyid dan Abu Nawas itu terkait masalah tabiat. Tabiat dan pelajaran lebih utama mana? Kan debat kan? Menurut Harun al-Rasyid lebih kuat ajaran dibandingkan tabiat. Artinya tabiat bisa dikalahkan dengan ajaran. Menurut Abu Nawas tidak bisa, lebih kuat tabiat dibandingkan ajaran. Seperti apapun ilmu seseorang, pasti suatu saat ilmu itu akan kalah dengan tabiatnya. Harun al-Rasyid kan begitu. Tidak bisa. Menurut saya tetap yang lebih kuat adalah ajaran dibandingkan tabiat. Kalau kamu pengen bukti, akan saya buktikan, kata Harun al-Rasyid. Abu Nawas, siap, silahkan kalau Anda bisa membuktikan. Tunggu ya, akan saya panggil kucing saya. Dipanggil, sah, ya. Diambilkan dari kalimat khosyah yakhsha yang artinya takut atau penurut. Sah, sini. Kucingnya Harun al-Rasyid. Iya, kucingnya Harun al-Rasyid yang sudah dilatih begitu. Sini, bawa lampu teplo itu ke sini. Jadi kucingnya menghadap Harun al-Rasyid dengan membawa lampu teplo. Lah ini, kata Harun al-Rasyid pada Abu Nawas. Nah ini mas, sudah tahu kan bahwa kucing ini adalah hewan yang buas. Tetapi berkat ajaran yang saya berikan, dia bisa menuruti apa yang saya perintahkan. Buktinya ini. Abu Nawas masih tetap teguh dengan pendiriannya. Tidak bisa. Wahai raja, tidak bisa. Oke lah, malam ini kucing Anda itu bisa membuktikan betapa ajaran itu sangat kuat. Tetapi malam besok akan saya buktikan bahwa tabiat itu lebih kuat. Silakan, kata Harun al-Rasyid. Akhirnya malam besoknya Abu Nawas datang lagi. Tok tok tok. Siapa? Saya raja. Kamu was? Iya. Duduk. Masuk sini. Masuk, duduk Abu Nawas. Ditanya oleh Harun al-Rasyid, bagaimana?
Siap untuk membuktikan bahwa tabiat lebih kuat dibandingkan ajaran? Siap, kata Abu Nawas. Coba raja sekarang panggil lagi itu kucingnya, Sasa itu, kata Abu Nawas. Dipanggil, Sa, sini, bawa lampu teplo itu ke hadapan saya, kata Harun al-Rasyid. Datang si kucing, datang di tengah-tengah perjalanan sebelum nyampe ke Harun al-Rasyid. Tiba-tiba Abu Nawas mengeluarkan tikus dari sakunya. Tikus itu dilepas, setelah dilepas ternyata kucing melemparkan lampu teplo dan malah mengejar tikus. Akhirnya Abu Nawas langsung naik bahunya kan. Bagaimana raja? Lebih kuat mana? Ajaran dan tabiat sejinak-jinaknya kucing, pasti suatu saat akan keluar juga tabiat aslinya. Di mana tabiat asli daripada kucing yaitu adalah buas atau pemangsa. Kembali lagi ke awal. Jadi kalau kita menjumpai sahabat, teman, tetangga, kerabat yang memiliki tabiat-tabiat yang kurang baik, ya maklumin sajalah. Karena memang jalannya ya memang sudah seperti itu. Jadi jangan sampai loh ya kita memiliki anggapan orang alim tabiatnya pasti juga ikut kealimannya. Oh, belum tentu. Banyak juga orang alim yang memiliki sifat dengki. Iya, banyak. Iya. Banyak enggak? Banyak. Kemudian di saat bersamaan, jadi setelah bumi yang dibawa oleh malaikat Israel dicampur dengan air tadi, di saat bersamaan Tuhan Yang Maha Esa memberi perintah pada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril turun ke bumi dan mengambil tanah yang berwarna putih. Tanah yang berwarna putih letaknya di jantung bumi. Di mana itu jantung bumi? Tanah yang letaknya di jantung bumi yaitu adalah tanah yang sekarang menjadi tempat wafatnya Nabi. Jadi tanah yang akan dibawa oleh malaikat Jibril ini adalah tanah yang kemudian akan diciptakan menjadi Nabi yang terakhir. Lah, di mana tempatnya? Ya tempatnya sekarang yaitu adalah di tempat wafatnya Nabi. Hari ini di mana? Di Raudhah berarti. Raudhah itu mana? Di Madinah. Ya berarti ya di Madinah. Jantung bumi itu Madinah berarti. Di Madinah berarti. Tepat di, ya katakanlah secara umum lah ya, yaitu adalah di Madinah. Nah, kemudian malaikat Jibril turun mengambil tanah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibawanya. Setelah nyampe ke alam sana, setelah menyampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bumi ini atau tanah ini dibasuh menggunakan salah satu air yang ada di surga, di taman surga. Dibasuh, kemudian diolah sehingga terbentuklah mirip seperti intan. Wow. Tanah putih dicampur air di surga. Di surga. Jadi kayak intan. Jadi kayak intan, seperti intan permata. Setelah diangkat, akhirnya intan ini dipandangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandangi. Ternyata intan ini merasa haibah, merasa takut. Oleh karena itu, karena ia takut, maka si intan tersebut mengeluarkan beberapa tetes air. Menurut kitab lain, beberapa tetes keringat karena takut. Tapi di dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, kalau saya tidak salah, tidak disebutkan dengan kalimat keringat, tapi tetesan air. Nah, tetesan air yang keluar dari intan itu jumlahnya adalah 124.000. Tahu jumlah apa itu 124.000?
para nabi. Jumlahnya para nabi. Jadi para nabi yang 124.000 itu semuanya adalah dari tetesan atau dari singkatnya lah ya istilahnya dari nurun nabi, yaitu ceritanya seperti itu. Kemudian setelah diangkat, setelah mengalami proses yang barusan, tanah ini dibawa berkeliling oleh malaikat mengitari bumi dan langit. Tanahnya dicampur air tadi ya? Iya, yang sudah berbentuk intan itu dulu. Nah, yang sudah berbentuk intan dibawa mengitari langit dan bumi oleh malaikat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sebelum malaikat mengenal Nabi Adam, terlebih dahulu mereka itu mengenal nurun Nabi, nur Nabi yang terakhir. Ya, karena pada waktu itu tanah cikal bakal yang akan dijadikan Nabi Adam kan masih belum sepenuhnya diolah. Iya. Ditangguhkan terlebih dahulu, kemudian barulah datang tanah yang akan dijadikan Nabi yang terakhir, iya kan? Barusan. Singkat cerita, setelah selesai diolah, setelah selesai dimasukkan ke air surga, air tasnim namanya, kemudian menjadi intan, dari intan itu keluar tetesan-tetesan yang jumlahnya 124.000, dan dari sana diciptakan para nabi nantinya. Akhirnya cikal bakal olahan Nabi Adam dan cikal bakal olahan yang akan diciptakan Nabi yang terakhir dicampur menjadi satu. Setelah itu, maka setelah dicampur, maka kerangka yang akan menjadi Nabi Adam ini diletakkan di depan pintu surga. Akhirnya malaikat yang lewat kemudian melihat kerangka itu merasa takjub, merasa wah, merasa heran. Kenapa? Karena malaikat masih belum pernah melihat ada ciptaan yang seindah kerangkanya Nabi Adam, yang sebaik kerangkanya Nabi Adam. Bentuknya beda sama malaikat ya? Bisa disimpulkan seperti itu. Ya, karena kan pada kenyataannya malaikat pun merasa takjub kan. Berarti bentuk malaikat tidaklah sama dengan bentuknya kita. Kita kan sama dengan bentuknya Nabi Adam kan, begitu. Dari sini, di saat Nabi Adam terlebih dahulu diletakkan di depan pintu surga itu, malaikat mengetahui kerangka beliau, termasuk diantaranya yaitu adalah iblis. Jadi, iblis kan salah satu makhluknya yang maha kuasa, yang diberi kebebasan untuk bisa turun ke bumi, untuk bisa naik ke langit. Waktu itu iblis juga masih di surga ya? Masih di surga. Masih belum sepenuhnya diturunkan ke bumi, masih belum. Masih bebas dia. Lah, di waktu itu ternyata iblis juga lewat dan ikut serta mengetahui, bahkan meneliti dan tidak lupa iblis menyentuh kerangka Nabi Adam tersebut. Disentuh, kok yang disentuh adalah tengah-tengah perut. Sehingga saat ini manusia, siapapun manusianya, di tengah-tengah perutnya pasti ada bekas sentuhan atau bekas sentuhan iblis. Iya, menurut kisahnya demikian. Jadi kalau ingin mengerti kenakalan iblis, anggaplah itu adalah kenakalan ya. Tinggal kita bercermin kemudian lihat pusar kita, yaitulah salah satu bentuk kenakalan iblis. Wassalamualaikum. Selesai.